Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, karena situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka, jadi kali ini Ibu akan menyampaikan materi melalui web yang telah Ibu sediakan. Dan sebelum memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mempresentasi kehadiran kalian satu persatu. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menampilkan salah satu contoh teks bacaan. Dan Ibu minta kalian menyimak dengan teliti dan cermat contoh yang akan Ibu tampilkan nanti. Ya, sekarang jika tadi kalian menyimak dengan teliti contoh teks bacaan yang baru saja kalian simak, contoh teks tersebut mengandung 3 unsur, yaitu unsur yang pertama unsur humor, dan unsur yang kedua yaitu sindiran, dan unsur yang ketiga yaitu kritikan. Nah, ada yang tahu tidak? Dari ketiga unsur tersebut, contoh teks bacaan tadi merupakan contoh dari teks apa? Nah, contoh teks tersebut merupakan contoh dari teks anekdot. Maka dari itu, kali ini Ibu akan membahas mengenai teks anekdot. Ada yang tahu tidak teks anekdot itu apa? Teks anekdot merupakan teks singkat yang berisi kritikan mengenai politik, sosial, ekonomi, dan hal lainnya yang dibalut dengan guyonan atau humor. Dan biasanya teks anekdot itu bisa berupa percakapan atau dialog dan gambaran cerita. Setelah kalian membaca contoh teks tersebut, Ibu minta kalian memperhatikan analisis berikut ini. Setelah membaca contoh teks anekdot tersebut, perhatikan analisis berikut ini. Aspek yang pertama yaitu tokoh yang berkaitan dengan kepentingan publik. Tokoh yang berkaitan dengan kepentingan publik yaitu ada Budi dan Abi. Kemudian aspek yang kedua yaitu masalah yang dibahas. Masalah yang dibahas dalam teks tersebut yaitu sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia. Kemudian aspek yang ketiga yaitu unsur humor atau lucu. Unsur humor atau lucu yang terdapat pada contoh teks tersebut yang pertama, kemampuan akademis murid Finlandia tidak harus dijalani dengan begitu serius, berbeda dengan Indonesia yang nilai berada di atas segalanya, sehingga membuat banyak murid melakukan cara-cara curang untuk mendapatkan nilai bagus. Kemudian poin yang kedua, dan lihat hasilnya sekarang, nilai bagus cuma sekedar angka, dan akhlaknya enggak bagus, karena mereka terbiasa curang sejak sekolah, jadi mereka enggak akan ragu untuk curang di luar sekolah. Kemudian poin yang ketiga, tapi lihat betapa lihainya koruptor itu berkelit sehingga lebih banyak yang tidak tertangkap daripada yang tertangkap. Bukannya itu artinya kualitas mereka di atas rata-rata? Poin yang keempat, berarti sistem pendidikan kita berhasil dong. Berhasil menciptakan orang-orang curang yang berkualitas tinggi. Kemudian aspek yang keempat, yaitu penyebab kelucuan. Penyebab kelucuan pada contoh teks tersebut yaitu poin yang pertama, koruptor begitu lihai berkelit sehingga lebih banyak yang tidak tertangkap daripada yang tertangkap. Bukannya itu artinya kualitas mereka di atas rata-rata? Budi tertawa. Berarti sistem pendidikan kita berhasil dong. Poin yang kedua, kemudian Abi memberi closing statement yang sangat masuk akal. Berhasil menciptakan orang-orang curang yang berkualitas tinggi. Kemudian ada aspek tokoh yang perlu dikritisi. Tokoh yang perlu dikritisi pada contoh teks tersebut yaitu murid Indonesia. Kemudian aspek yang keenam yaitu sindiran atau kritikan. Sindiran atau kritikan yang terdapat pada contoh teks tersebut yaitu
Sistem pendidikan di Indonesia tidak seperti Finlandia. Di Indonesia sudah terbiasa curang sejak sekolah, sehingga lebih banyak menghasilkan koruptor daripada orang berkualitas. Kemudian aspek yang ketujuh yaitu makna yang tersirat. Makna tersirat dalam teks tersebut yang pertama, dan lihat hasilnya sekarang. Nilai bagus cuma sekedar angka, dan akhlaknya enggak bagus, karena mereka terbiasa curang sejak sekolah. Jadi mereka enggak akan ragu untuk curang di luar sekolah. Benar, sahut Budi sambil mengangguk-angguk. Dan jadinya adalah Indonesia lebih banyak menghasilkan korupsi daripada menghasilkan orang-orang berkualitas. Makna yang tersirat yaitu, jika ingin menjadi orang yang berkualitas, harus bisa memperbaiki akhlak dan tidak melakukan kecurangan ketika sekolah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan poin-poin yang ada pada analisis contoh tersebut. Yang pertama yaitu tokoh yang berkaitan. Tokoh yang berkaitan merupakan seseorang yang dibahas dalam teks tersebut, atau biasanya orang penting dan orang yang terkenal. Kemudian, masalah yang dibahas. Untuk mengetahui apa saja masalah yang dibahas dalam teks anekdot, kalian harus membaca teks terlebih dahulu, dan dibaca tidak hanya satu kali saja, tetapi dibaca terus-menerus hingga kalian paham apa yang dibahas dalam teks tersebut. Selanjutnya ada humor. Humor merupakan keadaan dalam sebuah teks atau cerita yang terdapat unsur kelucuannya. Dan kemudian poin selanjutnya yaitu penyebab kelucuan. Penyebab kelucuan merupakan apa yang menjadikan kalimat tersebut menjadi lucu. Kemudian ada tokoh yang perlu dikritisi. Tokoh yang perlu dikritisi merupakan tokoh siapa yang mendapat kritikan dalam contoh teks anekdot. Kemudian sindiran. Sindiran merupakan perkataan yang bermaksud untuk menyindir atau mengomentari seseorang secara tidak langsung. Dan poin yang terakhir yaitu makna tersirat. Makna tersirat merupakan maksud atau makna pembicaraan yang tidak disampaikan secara langsung, tetapi secara tersembunyi. Dan makna tersirat hanya dimengerti setelah memahami keseluruhan pembicaraan atau tulisan. Ibu rasa materi cukup sampai sini dulu pada pertemuan kali ini, dan akan Ibu lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ibu tutup dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.